Definisi limit, limit kiri dan limit kanan. Ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Ini adalah minggu pertama perkuliahan. Itu materinya adalah mengenai limit. Baiklah Anda semua, pertama-tama marilah kita mempelajari dulu apa itu limit. Nah, limit itu sendiri berarti hampir atau mendekati tapi tidak sampai. Nah, itulah yang dikatakan dengan limit. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, mari kita coba aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai limit itu sendiri. Contoh yang pertama adalah orang yang sedang bermain sepeda. Mereka hampir saja tertabrak tetapi tidak jadi. Artinya hampir menabrak, berarti limit hampir tertabrak. Kemudian contoh yang kedua adalah orang menari, ternyata ada kulit pisang. Nah, berarti dia hampir jatuh, tapi belum jadi jatuh karena ditangkap oleh lawan menarinya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, misalnya adalah ini, orang yang sedang memancing, tapi dia hampir mendapatkan ikan, tapi tidak jadi dapat ikan. Nah, itulah kira-kira supaya kita dapat memaknai limit itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana konteksnya dalam suatu bentuk persamaan matematika? Coba perhatikan contoh berikut. Ya, bentuk itu adalah fx sama dengan sin x per x. Ketika kita substitusikan dia sama dengan 0, berarti artinya fx sama dengan sin 0 per 0. Artinya adalah 0 per 0. Berarti tidak terdefinisi. Itu kalau sebuah fungsi. Tapi bagaimana dengan ketika itu bukan fungsi sin x per x, tapi limit dari sin x per x? Coba perhatikan. Limit x menuju 0 sin x per x. Bagaimanakah kita cara menentukannya? Kalau dia hanya berupa fungsi sin x per x, dia adalah 0 per 0, yang artinya tidak terdefinisi. Tapi bagaimana kalau dia limit x menuju 0 sin x per x? Ayo kita temukan jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana limit x menuju 0 sin x per x, perhatikanlah tabel berikut ini. Pada tabel ada nilai-nilai x yang menuju 0 dari kiri dan menuju 0 dari kanan. Misalnya, yang menuju 0 dari kiri itu adalah min 1,0, min 0,5, min 0,1, min 0,001, min 0,0001. Kemudian, kita lihat lagi angka-angka x yang dari kanan. Misalnya, 0,5, 0,1, 0,01, 0,001, itu adalah angka-angka yang menuju 0 dari kanan, tapi tidak sampai ke titik 0. Bagaimana dengan fungsi fx-nya? Nah, coba perhatikan tabel ini. Ketika x-nya min 1,0, maka fx-nya adalah 0,84147. Nah, ketika x-nya min 0,5, maka nilai fx-nya adalah 0,95885. Begitu sampai ke min 0,001, nilai fx-nya adalah 0,999. Artinya dia mendekati 0. Begitu juga dengan nilai fx-nya ketika x mendekati 0 dari kanan. Coba perhatikan semuanya.
ketika X-nya 0,5, maka nilai fx-nya 0,95885 sampai seterusnya. Ketika fx-nya 0,001, maka nilai fx-nya adalah 0,999, juga mendekati 0 tapi tidak sampai ke 0. Jadi, bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Oke, untuk menjawab kasus tersebut, coba perhatikan definisi limit berikut. Limit x menuju c fx sama dengan L. Artinya adalah jika x mendekati sebuah nilai c, maka fx mendekati sebuah nilai L. Coba perhatikan lagi definisi ini. Limit x menuju c, fx sama dengan L. Artinya, jika x mendekati nilai c atau mendekati sebuah nilai c, maka fx mendekati sebuah nilai L. Maka, coba kita jawab kasus limit x menuju 0 sin x per x tadi. Ayo kita coba. Nah, coba perhatikan lagi bagaimana bentuk pertama ini. Limit kiri, limit x menuju c min, itu dibaca adalah limit x menuju c dari kiri dari fungsi x adalah L. Kemudian yang kedua, limit kanan, artinya adalah atau ditulis dalam bentuk, coba diperhatikan yang kedua itu limit x menuju c plus, artinya limit x menuju sebuah nilai c dari kanan dari sebuah fungsi x juga mendekati L. Nah, coba perhatikan tabel tadi. Apa c kita? C kita adalah 0. Ketika ada angka-angka atau sebuah nilai x yang mendekati c dari kiri, yaitu 0, berarti min 1,0, min 0,5, min 0,01 sampai dengan min 0,01 tapi tidak sampai ke 0, dia akan mendekati sebuah nilai L yaitu nilai 0. Begitu juga dengan, coba perhatikan pada tabel bagian bawahnya, ketika nilai x-nya mendekati 0 dari 0,5, dari 0,1, dari 0,0, dari 0,001, maka dia juga mendekati sebuah nilai L yaitu 0. Artinya, ketika ada nilai x menuju c baik dari kiri dari sebuah fungsi fx maupun nilai x dari nilai x menuju c dari kanan, maka nilai fx-nya juga mendekati sebuah fungsi L. Dalam kasus limit x menuju c, di mana c kita adalah sama dengan 0, pada sebuah fungsi x, dia mendekati nilai L, di mana nilai L-nya adalah 0. Oke, mahasiswa semua bisa paham? Sekarang mari kita coba mendefinisikannya. Berarti definisi yang Ibu sebutkan tadi adalah begini. Limit x menuju c min atau limit x menuju c dari kiri dari sebuah fungsi fx sama dengan limit x menuju nilai c dari kanan yang bisa ditulis c plus dari sebuah fungsi x sama dengan sebuah fungsi L, berarti limit x menuju c dari fx sama dengan L. Jika limit kiri dan limit kanannya tidak ada, artinya jika limit x menuju c dari kiri tidak sama dengan limit dari kanan menuju c, tidak menuju suatu bilangan L yang dapat dilihat pada yang kedua, garis kedua, maka limit x menuju c dari fx itu tidak ada. Nah, begitulah untuk permasalahan tersebut. Oke, sekarang mari kita masuk kepada contoh soal. Oke, mahasiswa semua, perhatikanlah bentuk grafik berikut ini. Sudah diperhatikan? Dilihat yang jelas. Sekarang Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah yang A-nya, berapakah F sama dengan min 3 atau F min 3 berapa? Oke, itu yang A. Kemudian yang B-nya, berapakah F min 1-nya? Oke, sekarang pertanyaan yang C-nya, apakah limit x menuju min 1 fx ada atau tidak ada? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah slide berikut ini. Coba perhatikan nilai x
pada saat min 3? Yang ditanya adalah F min 3. Coba perhatikan sumbu Y-nya ke atas. Nilainya adalah berapa? 1. Ya, benar sekali. Berarti jawaban dari F min 3 adalah 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tadi untuk jawaban yang A ya. Sekarang kita coba untuk yang B. Yang B, yang ditanyakan itu adalah berapa? F min 1. Oke, coba dilihat lagi sumbu X-nya min 1. Ya, lihat, perhatikan. X min 1 berapa fx-nya? Perhatikan sumbu Y-nya. Berapa? Ya, benar, 1. Berarti F min 1 juga 1. Itu adalah jawaban yang B. Oke, tadi yang A adalah F min 3. Berapa tadi? F min 3, 1 kan? Kemudian F min 1 yang B-nya juga 1. Yang C adalah periksalah limit dari X menuju 1 fx. Nah, untuk itu perhatikanlah slide berikut ini. Dari slide diterangkan bahwa untuk menentukan limit X menuju C dari sebuah fungsi fx, berarti berdasarkan definisi sebelumnya, kalian harus memeriksa dulu nilai fx-nya pada saat X menuju 1 min atau 1 dari kiri dan X menuju 1 plus atau menuju 1 dari kanan. Apakah mendekati nilai L yang sama? Ini pertanyaannya. Oke, mari kita lihat apakah dia mendekati nilai yang sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita coba perhatikanlah garisnya. Perhatikan juga sumbu X-nya. Ketika X menuju min 1 dari kiri, coba perhatikan ada garisnya ke sana. Oke. Berarti dia menuju sebuah bilangan L yaitu 2. Dari kiri menuju 1. Dari kiri, kita lihat dari kiri ternyata dia menuju 2. Sekarang coba perhatikan dari kanan. Untuk X menuju min 1 dari kanan, perhatikan lagi grafiknya. Dia juga menuju 2. Berarti ketika sebuah X mendekati min 1 dari sebuah fungsi fx, dari kiri maupun dari kanannya min 1, ternyata dia mendekati sebuah nilai yang sama yaitu 2. Perhatikan grafiknya kembali. 2 kan? Berarti nilai limitnya ada. Jadi kesimpulannya limit X menuju min 1 fx adalah 2. Terima kasih mahasiswa semua yang sudah menonton video ini dan belajar materi ini dari video yang Ibu sajikan tentang materi limit. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, tapi ada tugas. Video ini akan Ibu integrasikan bersama LMS dengan modulnya. Pada modul ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan submit latihannya pada menu submission. Kemudian silahkan ambil presensi pada menu lesson atau presensi. Kemudian lihat videonya. Kemudian lihat dan baca modulnya. Integrasikan antara modul dan video serta pahami dan kerjakanlah latihannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.